wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ambar berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk belajar walaupun di bulan puasa. Jadi bulan puasa, dalam kondisi puasa tidak menjadi halangan untuk kalian tetap semangat dalam belajar. Kalau semua kita lakukan karena Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, menjadi amal soleh buat kita semua. Jadi tetap semangat ya Dek ya. Nah sekarang kita masuk di tema, masih di tema 8, tetapi ini di pembelajaran yang ketiga. Di tema 8 peristiwa alam, subtema 3 di penghujan. Jadi subtema 3 itu penghujan. Di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya dengarkan, Ustaz Ambar akan bernyanyi kaitannya dengan penghujan. Ya, pernah dengar lagu ini? Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, jelas ya Dek ya, dari lagu itu kalau musim penghujan keadaannya itu menjadi basah. Ya, apalagi misalnya semalam hujannya deras sekali, bisa juga sampai mengakibatkan banjir. Jadi kalau musim penghujan itu cuacanya berbeda dengan musim kemarau. Kalau kemarin Ustaz Ambar menjelaskan kalau di musim kemarau itu panas, debu berterbangan. Tetapi kalau musim penghujan itu cuacanya tidak panas atau mendung. Kemudian keadaannya sehabis hujan itu basah, kadang becek, udara menjadi dingin seperti itu. Tetapi Allah menciptakan musim kemarau, musim penghujan, pasti ada keuntungannya atau kelebihannya. Ya, mungkin kalau di musim kemarau keuntungannya apa? Nah, keuntungannya itu jemuran cepat kering. Kemudian kalau kita berpergian tidak terhambat. Tetapi petani juga sedih deh kalau di musim kemarau itu, ya, karena sawah mereka menjadi kering. Nah, tapi nanti kalau dari musim penghujan, petani menjadi gembira kembali karena sawah mereka menjadi bisa diolah kembali. Tetapi kelebihan di musim hujan apa Ustaz Ambar? Cuaca tidak panas, ya, tidak ada debu yang berterbangan kemana-mana, gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada kelebihannya dan pasti juga ada kekurangannya. Tinggal bagaimana kalau kekurangannya kita mensikapinya. Dengan apa? Bersyukur bahwa Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa. Itu yang harus kita senantiasa kita jaga. Bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur. Nah, di pembelajaran 3 ini apa ya Ustaz Ambar yang akan dipelajari? Nah, di pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar masih ungkapan pujian Dek. Nah, kalau kemarin ungkapan pujian subtemanya kemarau, sekarang di pembelajaran 3 di subtema 3 penghujan, kembali lagi kita belajar tentang ungkapan pujian, memberikan ungkapan kepada seseorang yang melaksanakan atau melakukan sesuatu dengan baik, dengan berhasil, maka kita akan memberikan pujian kepada mereka dengan ikhlas. Sekali lagi, memuji orang lain harus dengan ikhlas, ya, nggak boleh sekedar kamu hebat ya tetapi tidak ikhlas. Tetapi memuji dengan ikhlas, insya Allah kita juga akan kembali. Kita juga Allah akan menjadikan pahala buat kita. Oh, kita ikhlas. Dari hanya memuji saja sudah merupakan sedekah untuk orang lain. Dengan cara apa tadi memuji? Karena apa? Membuat orang lain senang. Ya, ya. Jadi memuji. Pujilah jika ada seorang membuat sebuah prestasi. Kemudian selain mengungkapkan kalimat pujian, juga kalimat ungkapan tanggapan. Nah, hati-hati kalau ada orang memuji kita, jangan kita menjadi sombong, congkak, riak, jangan.
Jadi pujian bagi kita itu menjadi motivasi, menjadi semangat untuk kita untuk semakin baik lagi. Dan jangan lupa senantiasa ucapkan terima kasih. Ya. Adik, kamu hebat loh, nilaimu bagus sekali. Ya Ma, terima kasih Ma. Ini juga karena Mama yang mengajari aku. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar menulis kata dan kalimat pujian. Nah, anak-anak harus senantiasa belajar untuk menulis supaya tulisannya juga semakin bagus, semakin rapi. Kalau setiap hari anak-anak berlatih untuk menulis, lama-lama juga tulisannya menjadi bagus. Jangan khawatir. Ya. Nah, sekarang disiapkan buku BBD-nya, dibuka di halaman di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga sambil melihat di buku BBD-nya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di pembelajaran yang ketiga. Sekarang kita masuk di materi pelajaran. Nah, di situ ada teks percakapan antara Udin dan Beni. Percakapannya sebagai berikut. Sambil contohkan ya. Udin berkata, "Beni hebat. Sekarang sudah berani berjalan di dalam air." Udin menjawab, Beni menjawab, "Mohon maaf, terima kasih Udin." Udin berkata, "Bagaimana rasanya?" Beni menjawab, "Aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku." Kemudian Udin memberikan kalimat pujian lagi. "Wah, kamu memang hebat." Nah, dari teks percakapan antara Udin dan Beni, apakah di situ ada kalimat pujian deh? Ada tidak? Iya, ada. Ada kalimat tanggapan? Ada? Iya, coba kita cari. Yuk kita lanjutkan. Nah, dari teks percakapan tadi, mana toh yang merupakan kalimat pujian? Ada tidak tadi? Ada. Mana adik yang merupakan kalimat pujian? Ya betul, Beni hebat. Sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, wah kamu hebat. Kata pujiannya di situ apa dek? Kata pujiannya. Ya pinter, hebat. Hebat itu kata pujiannya. Kemudian dikembangkan dalam sebuah kalimat. Wah, kamu memang hebat. Itu sudah menjadi kalimat dengan kata pujian hebat. Itu ya. Perhatikan ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, tentunya dari teks percakapan tadi ada ungkapan pujian, ada tanggapannya. Udin memuji Beni, kemudian Beni memberikan tanggapan. Apa tanggapannya? Pinter. Terima kasih Udin. Nah, ya. Jadi di situ tadi siapa yang memuji? Udin. Memuji siapa? Beni. Memuji karena apa? Karena Beni sudah berani berjalan di dalam air, sudah tidak takut lagi. Paham ya? Jadi kata pujian itu banyak. Hebat, luar biasa, pandai, pintar, bagus sekali. Bagus, itu kata pujian. Nanti bisa dikembangkan dalam kalimat. Ya, misalnya, wah, tarianmu bagus sekali. Siti, kamu memang anak pintar. Nah, itu sudah menjadi kalimat. Nah, nanti juga akan kita pelajari. Nah, sekarang lanjut. Nah, berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat, hal-hal baik yang kalian lihat, hal-hal yang orang mempunyai prestasi yang kalian bisa lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Ya, misalnya kamu naik kelas, kamu mendapatkan nilai yang bagus, kamu sholatnya sudah 5 waktu dengan tertib, pasti mama akan memberikan pujian. Kamu sekarang sudah belajar puasa sampai maghrib, sabar memberikan pujian. Hebat untuk anak-anak semua. Semoga kalian menjadi anak yang solih dan solihah, ya. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima, ya. Saat kita menerima hal-hal yang baik, kita juga harus memuji. Nah, ya, misalnya
ada teman memberikan kita kue. Ya, ini aku punya kue, silahkan dimakan. Kemudian kamu makan. Berikanlah pujian untuk temanmu. Wah, kuemu enak sekali. Ya, jangan malah mencerca, mencela. Karena itu biar menjadi amal, menjadi pahala kita kalau kita memuji dengan tulus dan ikhlas. Berlatihlah nak memberikan pujian kepada temanmu. Tidak hanya kepada temanmu, kepada orang tua, saudara, kepada mbak yang membantu di rumah, atau kepada yang membantu siapapun. Berikanlah pujian. Ya, karena itu kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas akan menjadi amal soleh, akan menjadi pahala buat kita. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Ada gambar, nanti di dalam soal ada ya. Ada sebuah gambar, kemudian kalian memberikan kalimat pujian dari gambar itu. Nah, di situ gambar Edo membersihkan kamarnya. Nah, Edo membersihkan kamarnya, membersihkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Kemudian Ibu Edo memberikan pujian kepada Edo. Bagaimana pujian yang diberikan Ibu Edo? Nah, di situ Sambar menuliskan, Edo, kamu memang anak yang rajin. Nah, kata pujiannya apa Dek di situ? Ya, kata pujiannya rajin, tetapi sudah dikembangkan dalam kalimat oleh Sambar. Menjadi kalimatnya bagaimana? Pinter. Edo, kamu memang anak yang rajin. Ya, itu pujian yang diberikan ibu kepada Edo. Kemudian Edo menjawab apa, Dek? Pinter. Terima kasih Ibu. Itu yang dijawab oleh Edo. Nah, itu nanti banyak tugas di situ, ada gambar, kemudian anak-anak menuliskan kalimat ungkapan pujiannya. Nah, kemudian bisa diberikan kalimat tanggapannya. Ya, seperti itu ya. Siapa asal dari gambar itu? Siapa yang memuji? Ibu. Siapa yang dipuji? Edo. Mengapa Ibu memuji Edo? Karena Edo anak yang rajin, membantu membersihkan tempat tidur. Apa yang diucapkan Edo setelah diberikan pujian kepada Ibu? Iya, pinter. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini materi yang terakhir. Materi kita yang terakhir adalah tentang huruf yang diacak. Kalian akan menyusun menjadi sebuah kata. Kata itu mengandung makna pujian. Nanti ada ya tugas di BBD, ada tugas seperti itu. Mengandung makna pujian. Setelah anak-anak menemukan kata itu, kata yang pujian tadi, kemudian dibuat menjadi sebuah kalimat. Sekarang huruf acaknya itu ada H, A, T, B, dan E. Kira-kira kalau disusun menjadi kata sip, menjadi kata hebat. Hebat. Nah, itu menjadi kata hebat. Sekarang kata hebat bisa dibuat lagi menjadi sebuah kalimat. Nah, Sambar membuat dua. Yang pertama, Edo, kamu memang anak yang hebat. Nah, dengan kata hebat ya Dek ya. Kemudian yang kedua, wah, kamu memang hebat. Nah, dari kata hebat itu bisa dikembangkan menjadi sebuah atau banyak kalimat lagi, tidak hanya yang seperti Sambar contohkan. Dari hebatnya di depan boleh Usia, hebat, kamu memang hebat. Nah, seperti itu. Jadi nanti di tugas di bukumu itu ada huruf yang diacak. Huruf itu mengandung makna ungkapan pujian. Kemudian setelah kalian tuliskan kata yang benar, kemudian ubahlah menjadi kalimat pujian. Kemudian tuliskan dengan tulisan yang rapi. Nah, demikian materi yang bisa Sambar sampaikan hari ini tentang ungkapan pujian yang dari pembelajaran sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi Sambar hanya tinggal mereview dan mengingatkan kembali tentang ungkapan kalimat pujian. Kalau sudah, silahkan dikerjakan tugas demi tugas yang ada di pembelajaran ketiga. Kerjakan sampai tuntas, jangan sampai ada yang terlewatkan. Tetap belajar, masih belajar di rumah, sehat selalu. Kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia
saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.